kasih Roni, terima kasih Prof sudah memimpin kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan terima kasih juga kepada Pak Vincent sebagai host. Selamat malam Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan semua dalam keadaan baik, dan kita percaya walaupun Ko Iwan salah satu dari antara kita sekarang mengikuti dari rumah sakit karena dia memang harus dirawat sementara di sana untuk istirahat. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan Ko Iwan dengan lebih cepat, ya, puji Tuhan, kita yakin itu. Dan pada malam hari ini saya ingin menyeberangkan kepada saudara perenungan firman Tuhan yang kita udah dengar dalam beberapa minggu terakhir ini. Namun saya ingin mengajak kepada bapak-bapak sekalian untuk mari kita sama-sama siapkan catatan kita, dan nanti bapak-bapak bisa catat ya, dan ini bisa kita renungkan ulang apa yang akan saya sampaikan melalui perenungan kita pada malam hari ini. Saya izin share screen sebentar ya. Bro Vincent, tolong bantu saya kalau suara saya putus-putus atau mungkin gambarnya nggak kelihatan. Soalnya beberapa waktu terakhir ini memang WiFi di rumah ini kayaknya agak sedikit terganggu. Oke, tolong saya. Thank you. Nanti, oke, silakan. Udah oke ya, gambarnya udah bisa kelihatan ya. Oke. Ya, baik. Saya akan share ini kepada bapak-bapak pada malam hari ini. Mengenai iman dan keselamatan. Apa yang dimaksud dengan iman dan keselamatan? Ini tema besar kita selama 2 bulan ke depan. Dan saya mulai dengan iman dulu. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saya balik bentar. Efesus 2. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi yang pertama, saudara, kita ini diselamatkan karena iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Kristus tentu saja. Kitab Ibrani katakan bahwa tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Lalu Tuhan tanpa iman juga, Tuhan nggak memberi upah kepada orang yang nggak percaya bahwa dia ada gitu. Jadi iman itu adalah percaya bahwa Tuhan ada dan mencari Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Itu definisi dari iman. Nah, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi keselamatan kita itu didapat karena percaya kita bahwa Tuhan ada, percaya kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kita bahwa Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, dan nggak ada yang lain. Jadi karena iman inilah kita diselamatkan. Jadi kita nggak perlu bayar, ya, kita nggak perlu menyiksa diri untuk diselamatkan, bisa masuk ke sorga. Kita nggak perlu mengerjakan sesuatu untuk bisa sampai ke sorga, karena Yesus sudah melakukannya. Jadi asal kita percaya saja kepada Yesus, beriman kepada Yesus, kita diselamatkan. Namun saudara, hal yang kedua adalah mengenai keselamatan itu sendiri. Filipi 2 ayat yang ke-12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kita diperintahkan untuk mengerjakan keselamatan kita. Ya, dengan kata lain begini Bapak-bapak. Jadi kalau kita mendapatkan keselamatan karena anugerah Tuhan, karena iman kita, itu diberikan sebagai hadiah kepada kita, keselamatan oleh Tuhan. Nah, waktu kita terima keselamatan itu, kita harus mengerjakannya. Jangan cuma terima keselamatan, tapi kita harus mengerjakannya. Ya, saya mau kasih contoh buat bapak-bapak sekalian. Jadi kalau ini contoh yang, halo, oke ya. Nah, contoh yang sangat-sangat simpel dulu ya. Memang ini keselamatan sebetulnya keselamatan dari maut kepada kehidupan yang kekal. Ya, keselamatan dari tadinya kita harusnya masuk neraka, Tuhan tarik kita untuk bisa masuk ke sorga. Nah, namun saya kasih contoh dulu yang paling sederhana aja dulu. Setiap kali kita menghadiri sebuah pernikahan, kita ucapkan apa, saudara? Kita ucapkan selamat, betul apa enggak? Selamat memulai hidup baru, gitu kan? Nah, waktu kita ucapkan selamat memulai hidup baru, ini kan pasangan yang baru menikah nih. Pertanyaannya adalah, apakah dengan kata selamat menempuh hidup baru itu menjadi jaminan bahwa pernikahan mereka aman ke depan? Belum tentu, saudara. Jadi ada banyak orang yang setelah menikah, salaman ya, selamat menikah, selamat hidup baru.
Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun, ternyata gagal dan akhirnya bercerai. Artinya apa? Perjalanan keluarga tersebut tidak selamat, saudara. Ya ini yang paling mudah ya, yang paling mudah. Contoh misalnya, kita ada seorang teman kita yang baru saja mendapatkan seorang anak baru lahir. Kita ucapkan selamat kan? Selamat dapat anak baru gitu. Ya betul, kita ucapkan selamat, anak baru ada lahir, sudah lahir. Tetapi pertanyaannya adalah setelah anak itu dewasa nanti, apakah orang tua ini sanggup membuat anaknya cinta Tuhan, mengajar anaknya, memuridkan anaknya untuk bisa cinta kepada bangsa dan negara. Jadi anak yang rajin, jadi anak yang taat kepada orang tua, jadi anak yang cinta Tuhan. Belum tentu, saudara. Ada banyak sekali cerita bahwa anak-anak akhirnya terlibat dengan kejahatan ini, terlibat dengan narkoba misalnya, terlibat dengan pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Dan pertanyaannya adalah, apakah itu selamat, saudara? Nah, jadi waktu kita ucapkan selamat, pada hari seseorang dilahirkan, misalnya pada hari seseorang menikah, atau satu pasang menikah, itu tidak menjamin bahwa perjalanan ke depannya itu dia akan tetap selamat. Nah, demikian juga sebetulnya dengan ketika kita terima Tuhan Yesus, kita tuh terima keselamatan, anugerah keselamatan, saudara. Namun pertanyaannya adalah, apakah kehidupan kita dalam perjalanannya terus sampai nanti kita ketemu sama Tuhan, itu terus dijalani dengan keselamatan gitu, saudara. Nah, saya mau kasih ilustrasi ini yang paling mudah. Tadi saya udah berikan contoh yang sehari-hari ya. Tapi saya nggak tahu nih, saya akan stop share screen sebentar. Saya stop share screen ya. Oke, Vincent bisa lihat ya, ini ya, bisa lihat ya. Saya berharap Bapak-bapak semua bisa lihat. Oke? Ya. Ini saya dapat hadiah nih. Keselamatan itu seperti hadiah. Keselamatan itu seperti hadiah. Sorry, sebentar. Saya Oke. Vincent bisa tolong di spot saya supaya bisa wajah saya aja, bukan wajah, maksudnya ini bisa kelihatan lebih besar. Mungkin bisa di spot view speaker, Vincent. Thank you ya. Udah speaker nih, cuman mungkin harus di pin kali ya. Bentar. Oh iya, harus di pin ya. Pin, bentar saya gimana ya? Ya. Bentar. Oke, nggak apa-apa. Oke, udah pin udah. Oke. Bisa semua bisa lihat hadiah. Ini saya dapat hadiah nih. Nah, keselamatan itu kan hadiah dari Tuhan. Jadi ketika saya mendapatkan keselamatan, firman Tuhan tadi katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Nah, saudara, saya senang dapat hadiah. Senang banget dapat hadiah, senang. Semua orang dapat hadiah, senang. Tapi pertanyaannya adalah, masa hadiahnya cuma diginiin doang gitu? Masa hadiahnya cuma didiemin doang? Enggak kan? Saya harus mengerjakannya. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus unpack kan? Saya harus, apa nih dibilangnya? Unbox. Saya harus unboxing. Oke. Saya buka nih ya. Ini saya sedang mengerjakan. Hadiah ini saya sedang kerjakan. Jadi keselamatan ini saya sedang kerjakan. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Saya buka. Wow, ternyata saya mendapatkan hadiah ini, saudara. Wow. Apa nih? Ya. Ini, saya mendapatkan ini, saudara. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Oke. Tapi kan saya, kalau cuma ngelihat, weh, ini ada iPhone 5, misalnya gitu ya. Ini iPhone, wah, saya senang banget saya dapat hadiah iPhone 5. Hadiah ini nggak akan berarti apa-apa kalau saya nggak kerjakan lebih lanjut, baru di unboxing nih. Saya buka nih sekarang. Saya buka. Oke. Oke, saya udah lihat sekarang, lebih kelihatan lagi. iPhone 5. Namun, ini nggak ada artinya sama sekali kalau saya nggak cas dia baterainya, dicas dulu baterainya. Jadi ada beberapa hal yang saya harus lakukan, tuh kan? Ini masih mati, belum dicas soalnya masih baru. Jadi saya mesti charge dulu dia. Kalau saya udah charger, saya mesti install. Misalnya saya install WhatsApp, misalnya saya install Zoom di dalamnya. Saya misalnya install macam-macam nih. Ya saya bisa. Nah, saya nggak bisa gunakan ini kalau saya nggak mempelajarinya, saudara. Jadi dengan kata lain, hanya karena saya mendapatkan hadiah, bukannya berarti bahwa hidup saya akan jadi lebih baik. Hanya karena saya dapatkan keselamatan, bukan berarti hidup saya jadi lebih baik. Karena ada banyak orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beriman kepada Yesus, dibaptis air, tetapi hidupnya tetap aja sama. Berantem terus sama istri misalnya.
nggak bisa didik anak dengan benar, kerjanya nggak benar, kerjanya aduh kacau gitu saudara ya, utang kiri kanan. Loh, percaya Yesus percaya, beriman pada Yesus beriman, udah dibaptis dibaptis, tapi tidak mengerjakan keselamatannya. Jadi saudara, iman saja tidak cukup, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Nah, saya balik lagi kepada screen saya saudara ya, saya berharap saudara bisa ngikutin saya. Nah, kata Immanuel, ya, sorry bentar. Saya mau fokus kepada kata ini, saudara, bahwa dalam mengerjakan keselamatan kita, kayak tadi ya, misalnya contoh ya, selamat hidup baru, selamat menikah gitu. Kita salaman, selamat menikah. Nah, yang menikah ini kan pasangan suami istri menikah ini, mereka harus mengerjakan selamat itu tadi sampai terus. Mereka harus membangun kehidupan suami istri yang benar. Mereka harus membangun karakter mereka dengan benar. Nah, itu dimaksud dengan perjalanan keselamatan. Life is a journey. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Jadi hanya karena kita menerima sebuah hadiah, kita harus mengerjakannya. Karena hadiah ini tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak kerjakan. Sama, keluarga kita nggak akan jadi harmonis kalau kita nggak kerjakan dengan sengaja. Anak-anak kita nggak akan jadi orang hebat kalau kita nggak muridkan mereka. Hidup kita juga dalam berbisnis misalnya, dalam melakukan apapun pekerjaan kita. Kalau kita nggak latih integritas, kita nggak latih ketaatan, kita nggak latih kejujuran dalam hidup kita, maka apa yang kita punya ini bisa berantakan, saudara, dalam perjalanannya ke depan. Jadi kita nggak bisa melihat keselamatan kita itu menjadi sesuatu yang hebat. Saudara, kalau saudara diselamatin, saudara punya perusahaan baru misalnya, bapak-bapak dipercayakan sebuah perusahaan, sebuah pekerjaan. Selamat ya buat pekerjaan baru. Itu baru selamatnya doang. Belum dikerjakan keselamatannya. Jadi kita harus kerjakan keselamatan kita sedemikian rupa. Nah, dalam perjalanannya itu dibutuhkan Immanuel. Sorry ya, ini saya cuma main plesetan kata aja. Immanuel. Harusnya memang Immanuel. Itu artinya. Jadi Allah, El itu Allah beserta kita. Tapi ini saya mau pakai iman aja. Immanuel. Nah, iman, saudara, iman ini dibutuhkan karena kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi dalam perjalanan kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dia menyertai kita. Makanya waktu kita mengerjakan keselamatan kita, mengerjakan hidup kita untuk menjadi lebih baik, kita perlu iman, saudara. Kita perlu Allah berjalan bersama dengan kita. Nah, namun pertanyaannya adalah, ketika Allah berjalan dengan kita, atau Immanuel itu, apa sih buktinya Allah berjalan dengan kita? Apa buktinya bahwa Allah menyertai kita? Nah, ada beberapa hal, saudara. Ada 3 hal paling tidak yang saya mau saudara catat ini baik-baik. Yang pertama, bagaimana bentuk penyertaan Tuhan atau Immanuel dalam kehidupan kita ketika kita mengerjakan keselamatan tersebut? Bagaimana bentuknya? Apa bentuknya supaya kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita? Yang pertama, saudara, Keluaran 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab itu, ini cerita orang Israel waktu itu, saudara. Waktu Tuhan mau membebaskan mereka dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Keluaran 3 ayat yang ke-8. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Perhatikan, saudara. Aku telah turun, aku, kata Tuhan, telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan artinya Tuhan, aku menuntun mereka keluar dari negeri ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat 10, saudara perhatikan. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau. Ini firman Tuhan buat Musa. Kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Nah, sekarang saudara lihat. Kan aku menuntun mereka keluar. Itu perkataan Tuhan. Tapi, rupanya penyertaan Tuhan ini didelegasikan atau dipercayakan kepada seorang yang dia utus. Jadi Tuhan mengutus seorang pemimpin untuk menuntun umatnya, mewakili Tuhan, berjalan dalam perjalanan iman mereka, sementara mengerjakan keselamatan mereka. Kepemimpinan yang pertama, saudara. Jadi bukti penyertaan Tuhan bagi umatnya adalah kepemimpinan. Saudara, don't underestimate leadership. Bapak-bapak semua adalah pemimpin di rumah masing-masing.
sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, kita harus memimpin keluarga kita sebagai bukti penyertaan Tuhan bagi umatnya atau bagi keluarga kita, bagi istri dan anak-anak kita. Jadi kalau kita sebagai laki-laki nggak bisa mimpin dengan benar, jangan katakan bahwa Tuhan tidak menyertai keluarga kita kalau keluarga kita ada banyak masalahnya, saudara. Atau keluarga kita ada begitu banyak benturan-benturan yang tidak seharusnya terjadi. Ya, anak-anak kabur dari rumah misalnya. Ya, mereka melakukan apa gitu, terus istri nggak harmonis sama istri. Lalu di mana penyertaan Tuhan? Itu ada di dalam kepemimpinan, saudara. Jadi, sadarilah bapak-bapak, bahwa kita ini adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin keluarga kita. Itu nomor satu. Family is priority. Waktu kita mengimani, waktu kita mempercayai bahwa Immanuel itu bentuknya adalah kepemimpinan, berarti kalau saya, bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian, dipilih Tuhan untuk memimpin keluarga, itu artinya Tuhan katakan begini, aku mempercayakan kepemimpinanmu dalam keluargamu sebagai bukti penyertaan. Jadi seperti apa pemimpinnya, seperti itulah nanti keluarganya. Nah, demikian juga kalau bapak-bapak ada di marketplace misalnya, ya ada di tempat bisnis, ada dalam tempat pekerjaan, semua teman-teman mungkin jadi pemimpin di masing-masing dunia saudara ya, atau mungkin di dalam pelayanan, di dalam gereja misalnya, saudara jadi pemimpin. Nah, saudara, kepemimpinan ini dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan bukti penyertaan Tuhan bagi umatnya. Kalau saya dipercayakan sebagai seorang gembala sidang, memimpin sebuah gereja, GSJ Bethlehem misalnya, ya saya betul-betul bertanggung jawab kepada Tuhan untuk bisa memimpin umat Tuhan ini sampai kepada tujuan Tuhan buat hidup mereka. Makanya pengembalaan jadi begitu penting, saudara. Kepemimpinan jadi begitu penting. Demikian juga dengan saudara yang memiliki perusahaan. Ya, so kita harus belajar untuk memimpin dengan baik. Belajar kepemimpinan Yesus. Belajar kepemimpinan dari Alkitab. Belajar kepemimpinan kerajaan sorga. Sehingga kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk bisa membawa penyertaan Tuhan buat umatnya. Karena Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Nah, ini salah satu bukti dari penyertaan Tuhan bagi umatnya, Immanuel, saudara. Nah, kita harus mengerjakan pekerjaan ini, mengerjakan keselamatan ini. Karena kepemimpinan dipercayakan oleh Tuhan itu gratis. Ya, kita nggak perlu bayar jadi pemimpin, tapi Tuhan pilih kita jadi pemimpin. Artinya, Dia mau kita menjadi wakil Tuhan sebagai pemimpin ya, di dalam keluarga kita, dalam perusahaan kita mungkin, atau dalam pelayanan kita. Tuhan mau kita untuk menjadi kepanjangan tangannya Tuhan untuk membawa umatnya, membawa keluarga kita sampai kepada tujuannya Tuhan. Saudara bersama dengan saya, boleh kasih jempol saudara biar saya bisa lihat bahwa saudara masih bersama dengan saya. Oke, thank you. Nah, yang kedua saudara, apa bentuk penyertaan Tuhan yang kedua buat kita? Keluaran 13 ayat yang ke-18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Berau. Dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, saudara perhatikan ini. Yang kedua adalah Allah menuntun bangsa itu berputar. Dengan siap sedia berperang. Tuhan memperlengkapi mereka untuk berperang. Dengan kata lain, proses dalam perjalanan atau pemuridan dipersiapkan orang-orang ini untuk menghadapi peperangan dalam kehidupan mereka. Saudara, prosesnya ini adalah bentuknya masalah. Sangat besar kemungkinan waktu kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, itu adalah bukti penyertaan Tuhan buat kita. Tapi masalahnya bukan karena masalah yang kita buat sendiri ya saudara ya. Jadi saya sering katakan kalau orang mencuri sendal di masjid, digebukin sama orang satu masjid. Karena nyuri sendal, itu kesalahan dia sendiri. Jadi masalah dia sendiri, karena dia buat sendiri. Tapi ini kalau kita tiba-tiba sedang bekerja, kita sedang melayani, kita sedang melakukan sebuah pekerjaan yang baik gitu ya. Kita jujur, kita lakukan sesuatu. Tapi ada masalah saudara. Itu proses untuk pembentukan iman kita dalam perjalanan kita menuju janji Tuhan. Dalam perjalanan kita mengerjakan keselamatan kita. Jadi Tuhan mau membentuk karakter kita. Saudara,
bahwa semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, yang Tuhan izinkan, itu adalah untuk membentuk karakter kita. Membentuk pola pikir kita. Kalau ada yang salah, dibenerin sama Tuhan. Ya, kalau ada misalnya hal-hal yang nggak berkenan kepada Tuhan, dia kikis itu, saudara, di dalam masalah. Masalah biasanya kalau kita respon dengan benar akan membuat kita lebih rendah hati. Ya, begitu ada masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, membuat kita lebih berharap kepada Tuhan, nggak mengandalkan kekuatan sendiri, membuat kita melepaskan ego dan kesombongan kita waktu kita dihadapkan kepada proses ini, saudara. Jadi jangan underestimate, don't underestimate, jangan anggap rendah pemuridan yang kita lakukan, saudara. Pemuridan di keluarga, pemuridan di dalam kelompok-kelompok life group. Bapak-bapak yang belum terlibat di dalam life group, bapak-bapak harus masuk di dalam life group. Kenapa? Karena itu bukti penyertaan Tuhan buat kita. Di situ kita dibentuk, di situ kita diajar untuk lebih sabar menghadapi orang-orang mungkin yang nggak nyenengin kita gitu, saudara. Lebih sabar ketemu sama orang-orang yang bawel misalnya, orang-orang yang kayaknya tidak menyenangkan gitu ya. Jadi kita diajar lebih sabar, lebih mengasihi, bisa mengampuni. Itu proses dalam perjalanannya, saudara. Dan itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Jadi masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu bisa jadi adalah salah satu bentuk penyertaan Tuhan untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lari dari masalah. Hadapi masalah. Karena waktu kita keluar, kita akan keluar seperti emas murni, saudara. Sudah dimurnikan oleh Tuhan. Haleluya. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, saudara bersama dengan saya, boleh kasih jempol saudara. Saya bisa lihat. Hal yang ketiga. Baik, makasih. Hal yang ketiga, saudara. Hal yang ketiga. Apa bukti penyertaan Tuhan buat kita? Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara, bukti penyertaan Tuhan yang ketiga adalah, ini yang disebut dengan awan dan api. Ini sebetulnya adalah hal yang sangat-sangat biasa, saudara. Hal yang sangat biasa. Api untuk menerangi, ya kan? Itu kan hal yang biasa. Tapi memang pada saat itu ini yang luar biasa karena terjadi di padang gurun. Supaya nggak kedinginan, ada api. Tapi siang-siang supaya nggak kepanasan di padang gurun, ada awan menutupi mereka. Ini juga hal yang biasa. Nah, artinya, saudara, bukti penyertaan Tuhan itu sangat besar kemungkinannya adalah hal-hal biasa dan natural yang ada di sekeliling kita. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan bagi umat. Contohnya apa? Contohnya apa, saudara? Nah, contoh yang paling bisa saya pikirkan yang hal biasa yang kita semua punya adalah ada 3, saudara. Yang pertama, talenta dan skill. Tuhan menyertai kita dengan talenta dan skill yang Dia taruh dalam hidup kita. Dia percayakan dalam kehidupan kita. Kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau bapak-bapak sini punya talenta, punya skill, ya, apalagi bisa melayani Tuhan, harus dipakai talentanya, harus dipakai skillnya, harus dipertajam, harus diperkuat skill dan talentanya. Ya, ada yang bisa main musik misalnya, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa apa? Saya nggak tahu. Ada yang bisa manajemennya bagus misalnya, ada yang bisa IT, ada yang bisa media, ya, segala macam. Pakai itu dengan sungguh-sungguh, dan itu pun dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kan? Saya tuliskan ini, saudara. Your skill and talent will bring you to a king's palace. Skill dan talenta saudara akan membawa saudara ke istana raja. Apa buktinya? Amsal 22 ayat ke-29. Pernahkah engkau melihat orang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Orang yang cakap dalam pekerjaannya, talentanya, skillnya dia pakai dalam pekerjaannya, berkontribusi dengan sangat bagus, saudara. Wow, ini adalah orang-orang yang akan berdiri di hadapan raja-raja. Itu kata Amsal, bukan kata saya. Itu kata Salomo, saudara. Jadi makanya kalau saudara cakap di dalam pekerjaan saudara, saudara diberkati dengan pekerjaan tersebut, saudara dapatkan upah yang luar biasa dari pekerjaan tersebut, itu bukti penyertaan Tuhan buat kita, saudara. Jadi sekali lagi, Tuhan tuh nggak kasih uang sama kita. Tuhan kasih talenta dan skill buat kita untuk dikembangkan. Dan kalau kita bisa kembangkan ini, saudara, dan dipakai untuk bekerja dalam dunia ini dengan sungguh-sungguh, ya, maka talenta dan skill saudara akan membawa saudara
ke hadapan raja-raja. Saudara akan dipertemukan dengan orang-orang hebat, saudara akan dipertemukan dengan siapa? Saya nggak tahu, pemerintah-pemerintah mungkin, saudara akan dipertemukan dengan perusahaan-perusahaan multinasional mungkin, ya, saudara akan dipertemukan. Dan itu karena talenta dan skill. Dan Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara-saudara sekalian. Itu yang harus kita kembangkan sebagai bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, ini adalah yang pertama dari hal-hal yang natural, ya, hal-hal yang biasa ada di sekeliling kita. Yang kedua, saudara, persahabatan, networking. Don't underestimate persahabatan. Kenapa? Karena persahabatan itu bisa membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Kita nggak pernah tahu. Persahabatan yang kita bangun, persahabatan yang baik tentu saja, ya, saudara, ya. Networking yang kita bangun 5 tahun yang lalu, ternyata itu membuahkan hasil yang manis hari ini misalnya. Kita nggak pernah tahu. Persahabatan yang saya bangun 15 tahun yang lalu ketika saya sekolah, itu membuat saya ada sekarang ini dengan jaringan-jaringan pelayanan yang tersebar di mana-mana, saudara. Itu akibat dari 15 tahun yang lalu saya menjalin sebuah persahabatan. Beberapa persahabatan maksudnya. Dan saya terus masih kontak baik dengan teman-teman yang ada. Dan mereka rupanya bisa membawa saya sampai kepada pelayanan-pelayanan yang bisa lebih luas lagi, saudara. Demikian juga dengan saudara. Kalau saudara punya talenta dan skill yang dikembangkan dengan sungguh-sungguh, jangan lupa bangun networking, bangun persahabatan. Karena itu pun adalah bukti penyertaan Tuhan buat kita. Saya tuliskan ini, saudara. Your relationship will bring you to the next level of your life. Hubungan-hubungan yang saudara bangun itu akan membawa saudara kepada level kehidupan yang berikutnya. Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Betul ya, saudara, ya? Barang siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya dengan siapa kita bergaul, itu menentukan kebahagiaan kita. Dan kalau kita salah bergaul, ya artinya kita salah tempat nanti, saudara. Dan kalau sampai terjadi sesuatu yang nggak nyaman dalam kehidupan kita, yang merusak kehidupan kita, jangan katakan bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Karena penyertaan Tuhan terjadi itu juga di dalam setiap hubungan yang kita bangun dengan siapa kita bergaul. Hati-hati dengan siapa kita bergaul, saudara. Karena itu akan menentukan masa depan kita. 1 Samuel 16 ayat yang 18. Ini cerita tentang Daud. Waktu itu Raja Saul sedang kesurupan, saudara. Mau nyari seorang yang bisa main kecapi. Ya, di Israel ada banyak orang yang bisa main kecapi. Tapi pada saat itu Saul membutuhkan orang yang bisa main kecapi. Lalu dia tanya sama anak buahnya, siapa yang bisa main kecapi? Cepat, sebutkan. Lalu jawab salah seorang hamba Saul, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, pandai main kecapi, seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, Tuhan menyertai dia. Saudara lihat, yang saya itemin tuh kata-katanya ada 8 kriteria yang disebutkan oleh hamba Saul ini. Saya bahwa hamba Saul ini adalah sahabat baiknya Daud. Daud punya sahabat baik di istana raja. Diperhatikan, karena ketika raja membutuhkan seorang pemain kecapi, orang ini bisa nyebutin 8 hal yang baik tentang Daud. Saya mau tanya saudara, kalau saudara punya teman dekat, sebutkan 8 kebaikannya dengan cepat. Kalau kita bisa sebutkan 8 kebaikan teman kita dengan cepat, artinya itu teman baik banget. Ya. Saudara bisa sebutkan kebaikan istri saudara, ya, dengan cepat, karena dekat hubungannya. Nah, ini saya yakin ini sahabatnya Daud. Nah, Daud sangat besar kemungkinan menjalin hubungan persahabatan dengan hambanya Saul, sehingga hamba Saul bisa nyebutin Daud yang dipromosi. Di tengah-tengah banyaknya orang yang bisa main kecapi, Daud kepilih, saudara. Karena apa? Karena persahabatan. Jadi ini penting, saudara. Persahabatan itu penting. Jadi dalam tiang awan dan tiang api yang saya analogikan sebagai satu, talenta dan skill. Yang kedua, persahabatan. Yang ketiga, saudara, hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Ini pun Tuhan taruh di dalam kita, dan itu tersedia di luar kita, karena hikmat ada di mana-mana. Jadi Tuhan bisa menyertai kita dengan kita belajar, mencari hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Semakin besar hikmat, pengertian, dan pengetahuan, semakin besar dunia kita, semakin besar jangkauan kita, semakin besar dampak kita, semakin besar pengaruh kita. Dan itu membuktikan bahwa memang Tuhan menyertai kita. Wisdom, understanding, and knowledge are gates for entering your future.
Ya, masa depan, untuk memasuki masa depan saudara, pintunya adalah wisdom, understanding, and knowledge. Ya, saya tutup dengan ayat ini saudara. Amsal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Berbahagialah. Saudara mau bahagia? Katakan yes di tempat saudara. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena apa? Keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Lihat saudara, keuntungan memiliki hikmat dan kepandaian, pengertian. Itu melebihi emas dan perak. Banyak di antara kita sedang mencari emas dan perak. Sesuap nasi tetapi segenggam berlian, gitu kira-kira katanya. Ya, kita sedang mencari, ada banyak yang menguntungkan kita, tetapi keuntungan itu nggak melebihi apa? Hikmat dari Tuhan. Karena dengan hikmat kita bisa mendapatkan banyak. Ia lebih berharga daripada permata. Ayat yang ke-16. Umur panjang. Kalau kita mau umur panjang bukan cuma sekedar umur kita di bumi ini, tetapi umur pernikahan kita, umur usaha kita, ya, umur pelayanan kita panjang, saudara. Kalau mau umur panjang, di tangan kanan hikmat mesti ada. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kekayaan bisa saudara terjemahkan, kehormatan itu udah pasti. Ya. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Sudah lihat perjalanannya. Itu dituntun oleh Immanuel, Allah beserta dengan dia dalam perjalanannya. Perjalanannya penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Hai anakku, ayat 21. Janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu. Perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman. Immanuel, sekali lagi. Dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak terkejut, tapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Saudara nggak bisa tidur nyenyak, cari hikmat dari Tuhan. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. COVID termasuk kejutan yang tiba-tiba tahun lalu. Atau kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan yang akan menghindarkan kakimu dari jerat. Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau kita betul-betul mau Immanuel, Tuhan menyertai kita dalam melakukan atau mengerjakan keselamatan kita. Karena kita sudah dapat keselamatan tadi dari Tuhan dengan iman kita. Ayo, mari sama-sama cari hikmatnya Tuhan. Belajar, cari pengetahuan. Belajar untuk berpengertian, saudara. Mengertilah, belajar mengerti. Maka Tuhan akan menyertai perjalanan kita. Oke? Nah, saudara mungkin saya tutup sekali lagi ini dengan ayat yang sangat terakhir banget. Mungkin ada saudara yang bertanya gini, tapi pastor, orang yang nggak ikut Tuhan juga ada tuh yang kaya raya. Banyak yang kaya raya. Tapi orang Kristen banyak juga yang nggak kaya, yang nggak punya kekayaan, nggak punya emas, nggak punya permata, nggak punya perak. Saudara, satu hal aja. Karena mereka sebetulnya sudah melakukan firman Tuhan, walaupun tidak mengenal Tuhan. Mereka dibuat seperti itu. Tetapi, saudara, ini yang membedakan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan dan tidak menaruh harapannya pada Tuhan, bisa kaya? Bisa. Bisa berhasil? Bisa. Bisa sukses? Bisa. Tapi tidak ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya sehingga dia tidak merasa diberkati. Walaupun sesungguhnya dia sudah memiliki banyak. Sekali lagi saudara, kebahagiaan kita, berkat kita dari Tuhan, itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak kita punya. Tapi ditentukan oleh seberapa bahagia kita ketika kita memiliki sesuatu, mendapatkan sesuatu. Itu berkat, saudara. Nah, bayangin sekarang kalau kita lakukan firman Tuhan sama seperti orang-orang yang tidak berharap pada Tuhan di dunia ini, mengerjakan sesuatu dengan rajin, dengan disiplin, dengan kerja keras gitu ya, saudara ya. Saya yakin bahwa semua kelimpahan itu pun akan mengikuti kita gitu. Ya. Tapi pada intinya adalah kalau saudara mau diberkati dengan kekayaan, umur panjang, kehormatan dan lain sebagainya, itu berkatnya Tuhan, andalkan Tuhan dan taruh harapannya pada Tuhan. Jadi yang pertama saya ulang sedikit lagi saudara. Yang pertama, mari belajar kepemimpinan. Ya, saya ulang sedikit ya. Sorry. Mari kita belajar untuk memimpin, menjadi pemimpin yang lebih baik. Yang kedua, mari kita
taruh diri kita dalam sebuah komunitas pemuridan, life group di GSJ kita. Saudara jangan sampai nggak terlibat di life group. Karena life group salah satu bentuk disiplin kita. Walaupun mungkin kita nggak terlalu suka dengan kelompok itu, tapi di situ kita bertumbuh. Di situ kita belajar banyak hal tentang karakter. Lalu yang ketiga, hal-hal yang biasa dan natural. Yang pertama adalah talenta dan skill. Yang kedua adalah persahabatan dan networking. Dan yang ketiga adalah hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tuhan sudah sediakan itu buat kita semua. Nah, oleh sebab itu, doa saya adalah supaya melalui renungan ini, melalui pembahasan ini, kita bisa sama-sama belajar, saudara, bagaimana kita sudah diselamatkan karena iman. Tapi kita harus mengerjakan keselamatan itu. Karena dalam perjalanannya terus ke depan, kita membutuhkan kepemimpinan, kita membutuhkan pemuridan, dan kita juga membutuhkan ya tadi talenta, skill yang kita kembangkan, persahabatan yang kita bangun, dan sekaligus hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang juga kita terus pelajari. Sehingga hidup kita diperkaya oleh semua yang Tuhan percayakan itu, dan itu adalah bukti dari Immanuel, Allah menyertai kita. Tundukkan kepala saudara sebentar, dan saya mau berdoa buat kita. Tuhan, terima kasih sekali lagi buat kebenaran ini. Aku berdoa, firman-Mu yang disampaikan nggak pernah kembali dengan sia-sia. Walaupun Amen. Tuhan, hanya melalui Zoom ini, kami nggak bisa tatap langsung. Tapi kami percaya bahwa Roh-Mu kuat, firman-Mu berkuasa untuk berbicara dan untuk menembus setiap hati dan pikiran kami. Walaupun dibatasi oleh Wi-Fi yang mungkin kurang baik, atau mungkin layar yang kurang baik, atau mungkin suara yang kurang baik. Tapi aku percaya Roh Kudus sanggup mematahkan itu. Dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Serahkan kembali kepada Bro Vincent.